pidana dan hukum acara pidana. Sekarang saya akan mendefinisikan beberapa pengertian dari para ahli. Hukum pidana menurut Profesor Mulyatno adalah keseluruhan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, dan menentukan hukuman apa yang cocok bagi pelaku tindak pidana. Hukum acara pidana menurut Susilo adalah hukum yang mengatur tentang tata cara mempertahankan dan penyelenggaraan hukum pidana material. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan perbedaannya? Masuk teori selanjutnya yaitu bab 1, teori tentang pidana dan pemidanaan. Pidana berasal dari kata dalam bahasa Belanda yaitu straf, yang artinya hukuman. Kalau dikembangkan, hukuman bagi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana sendiri biasa disebut dengan kriminal. Nah, kriminal bisa jadi adalah seorang pembunuh, pencuri, perampok, dan juga tukang korupsi. Nah, tapi untuk tukang korupsi dia punya pidana khusus ya, yaitu biasa disebut dengan tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, di dalam pengadilan sendiri, si para kriminal ini tidak boleh dipanggil dengan terpidana, karena ada asas yang mengatakan bahwa presumption of innocence, bahwa asas praduga tak bersalah. Jadi statusnya hanya sebatas tersangka. Kemudian setelah pada pembacaan hakim beserta bukti-buktinya, maka status terdakwa tersebut menjadi terpidana. Sekarang pemidanaan. Pemidanaan di Indonesia sendiri ada dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Oh ya, pemidanaan itu adalah tindakan yang dikenakan pada terpidana tadi. Nah, ada 4 ya pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan. Untuk pidana mati sendiri di Indonesia masih memperhatikan hak-hak kemanusiaan, dan untuk pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Untuk pidana kurungan sendiri di Indonesia minimal 1 hari, maksimal 1 tahun. Bisa juga diperberat menjadi 1 tahun 4 bulan. Selanjutnya pidana denda. Nah, yaitu sekarang pidana tambahan. Pidana tambahan itu ada 3, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pembacaan keputusan hakim. Masuk pada materi putusan. Putusan dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi 2 syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat objektif yaitu apabila telah terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Syarat subjektif yaitu apabila dengan 2 alat bukti yang sah tersebut, hakim berkeyakinan bahwasannya memang telah terjadi tindak pidana, benar terdakwa yang melakukan kesalahan, dan benar terdakwa yang bersalah. Setelah 2 syarat tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan pemutusan. Namun apabila hakim memiliki keraguan dalam putusannya, disinilah salah satu asas hukum pidana berlaku, yaitu asas in dubio pro reo, bahwasanya jika hakim memiliki keraguan dalam putusannya, maka ia harus menentukan putusan yang paling ringan bagi terdakwa. Kemudian selanjutnya jenis-jenis putusan. Dalam pasal 187 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana terdapat 3 jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan bebas dari segala tuntutan. 1. Putusan pemidanaan. Dalam pasal 187 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, putusan pemidanaan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa memang bersalah dan melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, maka terdakwa dipidana. 2. Putusan bebas, yaitu pasal 187 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Putusan bebas apabila hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di tingkat pengadilan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan atau terdapat alasan pembenar, maka terdakwa diputus bebas. Yang ketiga yaitu putusan bebas dari segala tuntutan. Pasal
oleh undang-undang. Lalu siapa saja yang berhak melakukan penahanan? Saya atau kamu atau kalian semua? Bukan begitu teman-teman, tapi terdapat pihak yang berwenang, yaitu jika untuk keperluan penyidikan maka penyidik boleh melakukan penahanan. Apabila untuk keperluan penuntutan maka penuntut umum boleh melakukan penahanan, dan apabila untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan maka hakim boleh melakukan penahanan. Namun penahanan juga mempunyai syarat, jadi tidak serta-merta pelaku tindak pidana langsung ditahan, namun dengan syarat objektif dan subjektif. Syarat subjektif yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan alat bukti yang cukup, yang dikhawatirkan tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Kemudian syarat objektifnya yaitu apabila si terdakwa ini dianggap di penjara dengan bukti. Jadi mudahnya begini teman-teman, penahanan itu tidak wajib. Namun apabila dikhawatirkan syarat subjektifnya ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan melakukan tindak pidana lagi, dan karena syarat objektifnya ia diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, maka boleh dilakukan penahanan. Begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penahanan. Ada 3, yaitu penahanan rumah, tahanan negara, tahanan rumah, dan tahanan kota. Tahanan rumah, tersangka atau terdakwa ini memang berada di rumahnya sendiri, namun mereka tetap dalam pengawasan teman-teman. Bagaimana dengan tahanan kota? Tahanan kota juga berada di kediaman tersangka sendiri, tetapi diwajibkan melapor dengan ketentuan waktu, yaitu lama waktu penahanan. Penyidik dapat melakukan penahanan terdakwa paling lama 20 hari, dan apabila jika karena kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka penuntut umum dapat memperpanjang penahanan paling lama 40 hari dengan total 60 hari. Jika sudah mencapai waktu 60 hari, maka terdakwa harus dikeluarkan demi kepentingan hukum. Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 1 dan 2. Selanjutnya yaitu penuntut umum. Penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari. Jika karena kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama 30 hari dengan total 50 hari. Apabila telah mencapai waktu 50 hari, maka terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Pasal 25 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari. Dan jika karena kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama 40 hari dengan total 90 hari. Apabila telah mencapai waktu 90 hari namun perkara belum diputus, maka terdakwa wajib dibebaskan demi hukum. Pasal 26 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yaitu hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara banding dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari, dan jika kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang dengan waktu paling lama 60 hari dengan total 90 hari. Apabila telah mencapai waktu 90 hari namun perkara belum diputus, maka terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yaitu hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 50 hari, dan jika karena kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan Mahkamah Agung dengan waktu paling lama 60 hari dengan total 110 hari. Namun apabila telah mencapai waktu 110 hari namun perkara belum juga diputus, maka terdakwa harus sudah dikeluarkan demi hukum. Pasal 28 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Materi selanjutnya yaitu pengajuan pembebasan bersyarat. Adanya kemungkinan narapidana tidak menjalani masa pidana sampai selesai. Itulah yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, syarat pengajuan pembebasan bersyarat telah diatur dalam
pasal 82 sampai pasal 88 Permen Nomor 3 Tahun 2018 mengenai syarat-syarat. Pembebasan bersyarat dilakukan apabila 1. Telah menjalani masa pidana 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana paling sedikit 9 bulan. Nomor 2 yaitu pelakuan baik selama masa pidana paling sedikit 9 bulan. Yang nomor 3 yaitu telah mengikuti program pembinaan atau asimilasi yang diterima oleh masyarakat seperti kegiatan pendidikan, keterampilan, kerja sosial, dan lain-lain. Yang nomor 4 yaitu bagi narapidana terorisme, korupsi yang mengancam keamanan negara harus mengikuti program asimilasi paling sedikit setengah dari masa pidana yang wajib dijalani. Nah, bagi yang terkait terorisme, korupsi, dan yang mengancam keamanan negara wajib mau bekerja sama untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Yang nomor 6 yaitu bagi narapidana terorisme wajib mengikuti program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Lapas atau Badan Penanggulangan Terorisme. Yang nomor 7 yaitu mengenai narapidana korupsi harus sudah membayar atau mengganti uang denda sesuai dengan putusan pengadilan. Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi jika mengajukan pembebasan bersyarat. Selanjutnya yaitu residivis. Residivis dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Prancis yaitu re yang artinya lagi dan kado yang artinya jatuh. Jika dalam arti luas, residivis berarti pengulangan kembali tindak kriminal atau kejahatan yang sebelumnya biasa dilakukan dan telah dikenai hukuman dengan kurun waktu tertentu. Biasanya tindak pidananya bisa sejenis atau berbeda. Dalam KUHP, residivis ditempatkan dalam bab khusus yaitu buku 2 KUHP bab 31 aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab yaitu pasal 486 kejahatan terhadap harta benda orang. Yang nomor 2 yaitu pasal 487 tentang kekerasan terhadap orang, dan yang nomor 3 pasal 488 yaitu tentang penghormatan seseorang. Ada syaratnya yaitu 1. Pelakunya adalah orang yang sama. 2 yaitu tentang tindak pidana dan pidana terdahulu telah dijatuhi putusan oleh hakim. Syarat yang ketiga yaitu pelaku sudah menjalani hukuman yang dijatuhi kepadanya. Syarat yang nomor 4 yaitu terjadi dalam kurun waktu tertentu. Maka aturan pengulang kejahatannya hukumannya ditambah dengan 1/3. Selanjutnya yaitu materi penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan yaitu kegiatan untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Lebih mudahnya dengan contoh ya teman-teman. Seperti contoh, seorang kakek tua tergeletak di pinggir jalan. Nah, perlu diketahui ketika polisi datang, pasti akan timbul apakah kakek ini sakit atau kakek ini mati karena dibunuh. Apabila kakek ini mati karena penyakit, maka hal itu wajar. Namun jika karena dibunuh, maka hal ini termasuk dalam tindak pidana. Maka, disinilah yang namanya penyelidikan. Ketika telah diketahui bahwa di sini pembunuhan, maka akan dilakukan penyidikan. Inilah materi selanjutnya yaitu penyidikan. Nah, penyidikannya itu untuk mencari alat bukti untuk menentukan tersangka siapa yang membunuh kakek tersebut. Begitu teman-teman. Nah, atau dengan singkatnya, penyidikan punya tujuannya itu menemukan alat bukti, menentukan tersangka, dan membuat terang perkara. Itu teman-teman mengenai penyidikan dan penyelidikan. Jangan salah penyebutan ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu asas oportunitas. Asas oportunitas ini perlu kalian ingat ya teman-teman. Asas oportunitas adalah mengesampingkan hukum demi kepentingan umum. Asas oportunitas ini dalam konteks hukum acara pidana adalah pengecualian dari asas legalitas yang artinya setiap tindak perkara pidana wajib dituntut sebelum primer tindak pidana legali. Nah, mudahnya begini teman-teman, suatu perkara itu boleh tidak diproses jika demi kepentingan umum. Nah, langsung kepada contoh ya teman-teman. Seperti contohnya Bibit Samad Rianto dan
yang telah disepakati mereka telah melakukan kriminalisasi. Namun perkara mereka tidak diproses dikarenakan kedua orang tersebut adalah pimpinan KPK yang ditakutkan jika diproses maka akan mengganggu kinerja KPK. Bagaimana teman-teman dengan atas oportunitas ini? Ada yang paham kan? Materi selanjutnya itu bukti dan alat bukti. Bukti punya peran yang sangat penting karena yang menjadi pertimbangan hakim dan menjadi keyakinan hakim memutus suatu perkara. Dalam perkara pidana, alat bukti ada 5 telah ditulis dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada 5 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itulah teman-teman materi kita hari ini. Demikian materi yang dapat saya bagi teman-teman. Video ini juga disusun untuk memenuhi tugas hukum acara pidana saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan, pelafalan, atau penyebutan pasal. Kalian boleh tulis di kolom komentar teman-teman untuk memperbaiki diri saya yang banyak salahnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.